Yap, episode ketiga ini. Honestly ini terlambat 2 hari BTW, anjir lah. Ya sorry, kayak banyak urusan dan banyak masalah dan pikiran juga. Ya mungkin ini bisa jadi apa ya? Ya jalan untuk kedewasaan, anjir. Kayak apa ya? Ya aku merasa kayak semakin bertambahnya umur dan juga ya fase ke dewasa gitu. Makin kesini kayak makin banyak masalah dan juga banyak pikiran gitu. Ya itu sih menurut aku. Kayak makin kesini kayak apa ya? Makin sulit untuk bisa dijelaskan. Dan yap, ini dia Story Podcast. Ya benar banget tadi yang aku jelasin di awal. Ini jangan sampai lewat 2 hari anjir, kan aku rencanakan setiap hari Jumat ya. Ternyata lewat 2 hari dan hari Minggu baru bisa upload itu kan untuk stereo podcast, dan benar-benar anjir lah, belum inilah, belum itulah, dari apa ya tuntutan kuliah juga sih sebenarnya. Dari tuntutan kuliah ada juga tambah kerjaan, omelan dan lain-lainnya gitu. Jadi kayak apa ya, dan something kepikiran gitu kan. Dan ya kayak gimana ya, ya itu sih, apalagi kalau kalian sudah menginjak di usia 20 tahun, atau kalau bahasa kerennya di usia kepala dua, anjay, kepala dua, anjir. Bahasanya tuh aku nggak tahu sih kayak dari mana orang bisa bilang kepala dua, tetapi maksudnya di usia 20 ke atasan itu kayak banyak banget pikiran, kayak apa ya, yang aku rasain sih kayak 20 ini harus apa ya, ya ada nikah, ada tujuan-tujuan lain, bisa kerja, bisa dapat penghasilan sendiri, bisa nabung, bisa umroh, bisa menghajikan orang tua gitu kan. Ya itu termasuk apa ya, kepikiran gitu kan. Dan ya yang kurasakan dengan apa namanya masalah dan kedewasaan ini mungkin apa ya, agak berkesinambungan banget mungkin ya, dari apa ya, dewasa dan masalah. Yap, menurut aku sih makin dewasa kita tuh makin banyak banget masalah. Ya itu tadi kayak bukan masalah sih, lebih tepatnya tuh kayak pikiran-pikiran yang sebenarnya tuh tidak seharusnya dibebankan, tapi jadi kalian tuh kepikiran jadi beban gitu dalam kehidupan. Ya aku merasa banget 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 kayak apa ya, ya aku tahu sih kayaknya kayak agak lambat lulus, tapi honestly kayak termasuk beban juga sih itu cuy. Ya itu sih, makin apa namanya, makin banyak tuntutan, apalagi di umur 20 ini kan orang kayak mikir ya nikah, sudah kerja, punya rumah, bla bla bla. Apalagi kan yang sempat di pandemi itu usia 20 tuh sudah harus megang paling enggak punya 100 juta, anjir lah. Iya 200 juta tuh ke siapa gitu, kayak orang tuh kayak enak banget ngomong gitu kan, tapi apa ya, mereka tuh enggak, yang pasar yang mereka omong tuh orang-orang yang anggapannya tuh yang penghasilannya kayak 2 juta per bulan, yang kayak gitu, kayak masih kerja kalau apa namanya, kayak di kafe apa segala. Ya bukan menghina kerjaan di kafe ya, tapi maksudnya nggak sebanding aja gitu dengan apa namanya yang mereka omongin gitu. Jadi nah, hal itu juga bisa jadi beban anjir. Sumpah ya, dengan yang pas apa umur 20-an harus punya uang paling enggak 100 juta, 30 1 M, anjir. Iya, tahu. Tapi kan nggak semua orang harus bisa diratakan. Jadi ya aku juga kayak di titik juga kayak anjir, dapat kalau semisal 20 tahun harus bisa dapat 100 juta. Di mana anjir? Masa harus maling, gila. Ya itu sih.
kayak jadi pikiran, jadi beban anjir, sumpah ya. Dan ngomong-ngomong soal kedewasaan gitu, kayak apa ya, makin kesini tuh kayak, pernah nggak sih kalau kalian tuh kayak makin bertambahnya umur tuh makin ada di titik jenuh gitu kan. Jadi apa ya, semakin dewasa tuh kayak semakin memuncak apa namanya, hal-hal yang kayak yang seharusnya tuh yang kayak dulu kan kita masih SD, SMP, SMA yang nggak seharusnya, yang gimana ya, eh, ya hal yang nggak kita kepikiran tuh jadi kepikiran gitu ya, soal kerjaan gitu kan, kayak masalah-masalah kayak kita kan pas waktu sekolah cuma memikirkan hal-hal yang kayak datang ke sekolah, ngerjain PR, habis itu kalau misalnya ada eskul ya udah datang eskul gitu. Ya honestly ya enak kayak gitu kan, tapi pas sudah setelah, sebenarnya dari SMA sih sudah kepikiran, tapi pas setelah, tapi yang lebih banyak impact itu setelah SMA sih, harus bisa kerja, harus punya penghasilan, atau mau kuliah mau ada progres untuk kerja di perusahaan yang ternama, yang ter lah sudah. Itu sih kayak apa ya, ya itu sih makin meningkat gitu kan, hal-hal apa namanya di kepala kita, kayak pengen kesana, pengen kesana, 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 padahal kapasiti dari diri kita juga nggak bisa untuk kesana gitu, dan terlihat untuk kayak memaksakan diri gitu kan. Ya itu sih. Dan apa ya, pas umur 20 sih merasa banget anjir, kok kayak gini progres ini. Ya salah satunya faktor ya dari sosmed kita sih, makin kesini makin gila sih, orang ngepost apa gitu kan, kayak misalnya uh, dari pengalaman aja ya, kayak ada temanku yang sudah anggapannya punya uh, anggap dia punya mobil gitu, ada kelasku aja yang ketemu di jalan sudah nggak nyapa lagi anjir. Ya itu sih ya, ya ya bermobil sih ya beda ya gimana lah ya, salah satunya itu juga sih, kayak terlalu memikirkan yang seharusnya tuh ya udah, mungkin bukan bukan waktunya kalau kita tuh punya mobil gitu kan, punya apa yang kita yang seharusnya yang itu sih. Ya itu sih, terlalu banyak memikirkan sih, apalagi di usia yang apa ya, usia dewasa lah, makin kesini juga aku merasakan kayak kayak cinta atau karir gitu kan, itu tuh kayak banyak banget pilihannya gitu. Kalau misalnya kita ke sini, kita memilih jalan ini, ya kan sudah memilih nih, sudah jalan, pas sudah di tengah-tengah, tiba-tiba kayak kepikiran, kenapa kemarin tadi nggak mikir, maksudnya nggak milih ke sana lah. Kayak hal-hal gitu tuh kayak, ya sebenarnya tuh nggak usah, tapi kayak sempat terpikir gitu, kenapa kita tuh, kenapa aku harus ke sini gitu. Ya seharusnya tuh kan nggak usah kan dipikirkan, tapi makin apa namanya tuh kayak, kayaknya salah sih aku masuk sini, kayaknya kalau ke sini kayak kayak gimana ya, ya seharusnya tuh nggak usah ya, seharusnya tuh nggak usah, tapi kepikiran aja gitu, seharusnya ya itu sih kalau dari aku. Tapi kayak ya kalau dari aku sih kayak nggak usah, misalnya kalau sudah terpilih sih ya udah nggak usah terlalu dipikirin lagi gitu. Dan juga tadi kan dari aku bilang tadi ada cinta, karir, wah kalau cinta sih gila sih, apalagi kalau misalnya apa namanya, ada yang kalian suka nih, waduh, ada cewek yang kalian suka, lalu ceweknya tuh kayak nggak ada feedback gitu kan, itu kayak bakal diterusin atau enggak tuh pasti, wah apalagi di umur 20 ini kan, ya kepala dua lah, menginjak kepala dua nih, kayak pasti kayak kalau di Indonesia sih orang bakal milih ya, nikah ya, tapi kalau di luar negeri sih 30-an itu, makanya uh, untuk penduduk Indonesia banyak banget anjir. Ya itu sih. Dan apa ya, kalau dari cinta tadi sih kayak apa ya, eh
misalnya kayak mau nembak dia kayak gimana, apakah bakal bisa langgeng, kalau misalnya dia tuh kayak gini sama yang lain kayak gimana, apakah ada impactnya, apakah aku dapat feedback yang seharusnya itu. Ya terlalu banyak pikiran anjir kalau masalah cinta, sumpah ya, kayak nggak jelas aja gitu. Dan juga karir. Nah kalau misalnya kalian ini di sini, contohnya kayak mungkin dari kalian ada yang kuliah atau yang lulus SMA gitu kan, selalu lulus mikir, oh aku mau kerja di sana, lalu kalau kalian lamar gak bisa gitu, gak ada plan B, dan juga kayak gak keterima, dan ya makin bingung, makin pusing gitu kan. Lalu juga riskannya lagi kalau misalnya kalian ambil kuliah lalu ada teman kalian kerja, ya kan. Nah lalu kalian yang kuliah nih kayak mikir, anjir kenapa aku kemarin kuliah ya, kenapa nggak kerja aja ya, teman-temanku kan dari ini sudah dapat uang sekian sekian, sedangkan aku masih bergantung orang tua. Anjir, dipikirkan kayak ya udah kenapa gak dilanjutin aja gitu kan, sudah di tengah loh, tengah jalan loh ya. Itu sempat dipikir sih di aku. Dan juga aku ada juga teman sih yang anggapannya dia tuh kerja juga setelah lulus sama kerja gitu, dan ya dia malah kayak mikir juga sih, kayak anjir kok aku kayak kok kerja kayak pengen gitu, merasa sekolah lagi gitu. Memang orang yang ini memang suka banget kayak itu ya, intinya bersyukur aja sih kalau misalnya kayak gitu ya kasusnya. Tapi honestly yang maksudku yang dari aku sendiri sih pernah terpikir kayak gitu sih karena aku kuliah ya, jadi kayak anjir temanku sudah gajinya sekian gitulah, yang 4-5 juta gitu kan, kayak kok aku di sini-sini aja gitu kan ya, sempat kepikiran sih kayak gitu. Dan juga apa ya, untuk ya itu sih kalau kasus yang tadi sih kayaknya lebih syukur aja jalanin gitu. Tapi ya itu, dan apa ya, kira-kira ya kembali lagi, makin kita dewasa itu menurut aku banyak banget pilihan yang mau kayak ini atau kayak gimana gitu. Kalau misalnya kesini bakal kayak gimana ya, kita tuh menurut aku ya itu tuh kita terbaik mikir anjir. Buat apa kalian tuh sudah dengan pilihan yang utama gitu kan, ngapain kalian mikir lagi ke belakang gitu, buat apa gitu, ya nggak sih. Kalian sudah jalan, kalau misalnya kalian sudah punya pilihan di awal ya udah sampai tujuan, pokoknya intinya sampaikan tujuan kalian di situ, ya udah gak usah. Kalau sudah kesampaian ya udah bikin opsi lagi gitu, jangan di tengah jalan tuh kayak mikir anjir. Sempat sih aku mikir gitu kayak pengen berhenti untuk ini, tapi kayak sayang aja gitu anjir, orang tua aku sudah ngabisin duit gitu. Sama juga kayak cinta gitu kan. Kalian mungkin ada yang berkomitmen gitu sama ceweknya atau cowoknya gitu untuk uh, bakal nikah nih, bakal kayak gini, tiba-tiba ada aja masalah antara orang tua atau ceweknya lah atau cowoknya lah, atau kayak nggak serak tiba-tiba lah gitu ya. Ya itu agak sulit sih kalau masih cinta, tapi ya kenapa, uh, tapi kalau gitu sih apa ya, jalanin aja sih lebih tepatnya. Tapi ya dari awal paling nggak sudah sama-sama tahu aja dulu kalau misalnya ada merencanakan ke jenjang nikah gitu. Itu sih kalau menurut aku. Dan juga apa ya, kita nih juga mikir kayak gini, pernah nggak kalian kayak kepikiran kayak gini, misalnya nih kalian tuh sudah ada yang masuk ini, kayak pengennya kayak masuk misalnya polisi ya, polisi aja gitu kan, atau TNI, PTN gitu kan, dan kalian gak masuk gitu, kayak orang-orang tuh kayak ngomong kayak ih kayak gini di luar gitu kan. Pernah nggak sih? Kalau aku ya ada sih, tapi dan gimana ya, ya kalau misalnya orang banyak kan ya, manusia kan tercipta dengan ada mulutnya gitu kan, dan juga apa ya, dan setiap orang tuh kan punya mulut tuh, dan pasti banyak ocehan gitu kan, ocehan yang mungkin dari orang apa ya,
orang itu mungkin kayak sedikit menyudutkan kita sih kok kayak gini gitu kan. Ya seharusnya tuh kalau misalnya kayak menyudutnya gitu ya cari-cari kata-kata yang anggapannya kan gak mungkin sih kata-kata yang menyudutkan tuh ada yang gak maksudnya nggak ada positifnya, pasti ada positifnya walaupun dikit banget atau nggak ada. Kalau misalnya nggak ada ya udah itu, tapi maksudku ambil aja baiknya ya, walaupun ya tapi versi kamu ya, yang penting versi kamu aja yang bisa diambil gitu. Dan setelah itu ya udah nggak usah dipikirkan lagi. Kalau misalnya kalian pikir lagi dah capek dah. Misal tetangga bilang, ih itu cuma segini gini gini gini, misalnya kayak, ih dia cuma kerja di Indomaret bla 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 bla, tiba-tiba aja ada kalian bawa mungkin lah bisa ada rezeki kerja di Indomaret atau apa Mart itu, alhamdulillah aku beli motor, lalu ada bilang lagi kayak, ih dapat ini, ada lagi kalian kepikiran lagi, ya nggak ada habisnya anjir, ya udah bawa santai aja. Ya itu sih, makin kesini kayak dunia tuh makin gila anjir. Kalau kalian ya bawa santai aja sih kalau menurut aku. Makin kesini dunia tuh makin gila, makin banyak orang yang kayak gimana ya, eh ya cuma bisa berkomentar dan ngurus kehidupan orang. Buat apa anjir? Ya dan juga kalian gak usah memikirkan apa namanya tuh, nggak usah mikirkan orang yang anggapannya itu nggak ada impactnya ke kalian. Semisalnya ada ibu-ibu nih, tetangga kalian nih, ngomongin kalian, kalau misalnya kalian mungkin ya kalian kerja gitu kan, freelance gitu, lalu kayak kerja maksudnya kalau freelance itu kan kerjanya nggak nentu ya, lalu kalian kerja pulang nggak malam gitu kan, lalu mungkin ada kerja shiftnya malam gitu kan, lalu ada yang bilang kayak itu pulang nggak malam ya, gak usah dipikir anjir, memang ada impact yang gak di hidupan kayak gitu. Lagi pula memang dia ngasih dia gimana kata-katanya anjir, saking keselnya anjir, memangnya dia ngasih kamu nasi gitu kan, ngasih makanan setiap hari ke kamu anjir, gak ada impactnya. Kalau orang-orang yang gak ada impactnya gak usah dipikirin. Ya itu sih. Dan juga ngomong-ngomong soal masalah kan, ini makin apa ya, makin banyak aja sih kayak masalah kayak mungkin di kerjaan, apalagi di cinta. Wah kalau cinta sih parah banget sih. eh Coba ya kayak cinta tuh kalau misalnya mungkin kalau dari cowok atau cewek kalian yang posesif, wah gila sih, dikit-dikit aja langsung gitu kan, masalah lagi, oh nggak ada habisnya. Kenapa kayak eh ya dibawa apa namanya, pendekatan yang lebih berbeda aja sih menurut aku. Dan juga apa ya, eh masalah cinta ini rumit ya, tapi kalau ya menurut aku cinta tuh nggak terlalu bucin-bucin banget sih. Kalau misalnya ya kalau bucin oke, tapi maksudnya kayak yang kayak bucin-bucin yang kayak banget itu harus menghubungin setiap saat, anjir kiranya apa anjir. Ya gak usah sampai segitunya sih kalau menurut aku. Bawa santai aja, kehidupan tuh nggak selamanya indah bro. Maksudnya ya pasti ada di titik kayak ada something yang berbeda dari pasangan. Ya kenapa nggak apa namanya diomongin baik-baik aja gitu kan. Dan juga itu untuk cinta sih. Dan juga kalau untuk karir sih ya gimana ya, kalau karir nih dalam kehidupan memang agak sulit sih, agak riskan cuy. Coba pikir aja gitu kan, kalau semisalnya kerjaan kalian nih contohnya di kantor, pasti kantor kayak ada masalah dengan apa namanya, dari mungkin kayak dimarahin bos gitu atau kayak apa ya. Sebenarnya ya kalau dari fisik sih kayak aku paham sih, kayak anjir kok kayak gini, jadi banyak pikiran, jadi kayak kok aku kayak gini gitu kan, ya paham sih. Tapi poinku gimana ya, nggak ada arah ke sana anjir, tapi maksudnya jalanin aja dulu, nggak usah terlalu di apa namanya tuh, di sesali gitu. Karena
kalian sudah memiliki pilihan di awal tadi. Kalian mau kerja di sana, ya udah. Kalau misalnya merasa berapa kali nggak nyaman, ya udah ambil keputusan baru, ya pindah. Aku tahu sih dari yang aku omongin tadi dari awal sampai akhir kayak nggak ada kayak kontras gitu. Di awal kayak bilang kayak gini, di akhir kayak gini, ya aku tahu sih. Tapi ya itulah namanya kehidupan cuy. Kalau kalian nggak jalanin, nggak punya nggak ada choices, choices option gitu kan. Ini yang kalian buat di awal pasti nggak jelas sih. Tapi kalian juga harus punya pilihan yang lainnya sih. Dan juga untuk kedewasaan, ya di umur yang anggapannya sudah mulai di kepala 2, kepala 3, kepala 3 sih sudah keluarga sih kayaknya di Indonesia, tapi kita ambil di Indonesia, tapi ya di kepala 2 sih kayak banyak banget beban pikiran yang kayak ya kayaknya ini lebih berat sih kayak gitu. Ya, tapi ya itu gimana lagi kalau masalah kepala 2 yang itu kan kita berjalan nih, nggak bisa diulang soalnya. Ya udah, pilihan yang dari awal itu ya udah jalanin aja. Kalau kalian sudah di satu titik sudah stuck, ya udah pilih buka opsi baru, jalan lagi atau tetap teruskan gitu. Itu sih kalau untuk kedewasaan. Dan juga dari pilihan itu kalian harus tahu resikonya apa. Jangan kayak misalnya aja ya, walaupun agak ini, kalau kalian misalnya ingin di umur 20 ini ingin melakukan hubungan yang anggapannya kayak gitulah, tapi aku nggak menyarankan kalian ya, itu sebenarnya dosa sih. Tapi anggapannya kalau kalian tahu nih itu salah, itu dosa, anggapannya melakukan seks tadi lah, seks kita langsung terpoin aja, bukan seks, tapi kalian tahu itu dosa udah tanya, tapi kalian tetap melakukan, ya udah itu sudah opsi kalian. Jadi kalau kalian sudah melakukan, jangan pernah menyesal kalau sudah terjadi. Itu sih. Dan dan juga omongan orang tuh gak usah dipikirin sih kalau menurut aku. Dan ya pasti itu jadi masalah ada masalah pikiran batin lagi, buat apa gitu kan. Itu sih kalau menurut aku. Dan juga ya kalau kalian merasa itu pilihan yang anggapannya ini pilihanku di awal ini, ya udah gak usah dipikir lagi. Jangan kayak di tengah-tengah kayak tadi kan, kayak kasusku kuliah, kayak di tengah-tengah kayak apa aku kerja ini aja ya kayak gitu. Nah kayak ya kenapa nggak diselesaikan aja dulu baru bikin opsi baru. Itu sih menurut aku. Jangan sampai anggapannya selesai di tengah jalan gitu. Tapi kalian bisa mungkin di sisi lainnya, kalau misalnya berkali-kali sudah muak gitu dengan satu titik gitu kan di kerjaan kalian, untuk kerjaan ya kalian mungkin ada tambah opsi lagi, bikin opsi baru lagi. Apakah kalian akan lanjut di kerjaan itu atau pindah? Kalau masalah cinta, ya paling ini harus di awal sih, harus diomongin di awal banget. Itu sih kalau dari aku pengen banget membahas soal percintaan. Maksudnya kayak gini, ini risetku aja sih kalau masalah percintaan tuh. Kalau 8 bulan PDKT itu lebih enak setelah jadi pacarannya gitu menurut aku. Ini menurut risetku aja sih, tapi aku nggak tahu bakal masuk press list anjir, masuk list podcastku atau enggak, aku nggak tahu. Tapi ya lihatlah nanti aku akan bikin kayak gimana. Itu sih untuk masalah dan kedewasaan menurut aku. Ya kembali lagi, intinya kalau kalian sudah memiliki satu pilihan di awal, ya udah jalankan aja, jangan sampai mati di tengah jalan. Kalau kalian
masalah karir, kalau kalian sudah merasa muak dengan orang, maksudnya di kerjaan itu, ya udah bikin opsi baru. Kalau percintaan harus dipikir di awal-awal, menurut aku itu sih. Dan juga kalau misalnya dengan omongan orang lain, ya udahlah, bodoh amat, jangan dipikirkan. Kalau misalnya menurutmu ada baik, ya ambil aja, tapi jangan dipikir lagi. Gak ada habisnya anjir mikir tetangga. Itu sih. Ya itu. Dan nikmati masa menuju beranjak ke dewasaan, pasti banyak masalah. Itu sih. Aku mau underline 3 itu. Karir, jalan hidup, dan juga cinta. Karena di umur 20 atau bisa dibilang kepala 2 ini, itu terasa banget bebannya. Itu sih. Dari tadi aku bilang itu sih nggak habis-habis anjir, tapi honestly ya siap-siap aja, nikmati indahnya dari kehidupan, jangan putus asa. Iya, ya itu sih. Dan itu aja untuk podcast Storia, masalah dan dewasa. See you the next podcast Storia, dan dah.